Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah persyariatan ibadah kurban. Pada dasarnya, ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam hadir di dunia. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada dua orang anak Nabi Adam untuk melakukan ritual kurban. Salah satu anak Nabi Adam yaitu Habil memberikan persembahan terbaik untuk dikurbankan. Sedangkan Qabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk yang menunjukkan ketidakikhlasannya dalam melakukan ritual kurban yang diperintahkan Allah, yang menyebabkan tidak diterimanya kurban yang dilakukan. Sedangkan yang diterima adalah ritual kurban yang dilakukan Habil, dan apa yang dilakukan Habil menunjukkan keikhlasan dalam melaksanakan perintah kurban yang menjadikan kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam tersebut bukan merupakan landasan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban dalam Islam, tapi landasannya adalah sejarah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui sebuah mimpi, Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dari Hajar yaitu Nabi Ismail. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada Rabb-nya sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikorbankan demi menjalankan perintah Rabb-nya, karena ia sendiri yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Adil, sehingga ia yakin bahwa Allah tidak akan mencelakakan dan mendalimi hambanya. Dan semua itu terbukti ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih anaknya. Seketika Allah mengirimkan seekor kibas dan menggantikan Nabi Ismail. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102 sampai dengan 109. Maka tatkala sang putra itu berumur dewasa dan bisa berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami berseru dan memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian yang nyata. Dan kami tebus putra itu dengan seekor kambing sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah Allah tersebut bukan berarti tidak ada hambatan. Musuh terbesar umat manusia yaitu setan dan iblis selalu berusaha menggodanya. Namun beliau tetap tegar dan bersabar. Lalu beliau melempari setan dan iblis dengan batu-batu kerikil, yang akhirnya kisah ini masuk ke dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di saat Idul Kurban yang terkenal dengan sebutan melempar jumrah. Itulah kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Rabb-nya yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, walaupun perintah tersebut sangat berat dan harus mengorbankan seorang anak yang dicintainya. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk memperlihatkan kepada kita tentang kecintaan dan ketaatannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada materi dan keduniaan, baik itu harta, anak ataupun istri. Sebelumnya, Allah juga telah menguji Nabi Ibrahim yang sudah berusia lanjut namun belum juga dikaruniai seorang anak pun. Akhirnya sang istri yaitu Sarah menyarankan suaminya untuk menikah lagi. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, seorang wanita salehah yang dipilihnya oleh Sarah. Tidak lama setelah itu Hajar pun hamil yang diikuti dengan hamilnya Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Saat-saat yang ditunggu Nabi Ibrahim pun akhirnya terwujud dengan lahirnya Nabi Ismail. Namun ujian Allah terhadap hambanya yang saleh Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkannya untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih mungil di sebuah daerah yang sangat gersang, yaitu Lembah Baka atau Lembah Air Mata. Lembah tersebut adalah lembah yang terkenal dengan kegersangannya dan tidak ada sebatang pohon pun yang tumbuh serta tidak ada air, sehingga dikatakan bahwa setiap orang yang ada di lembah tersebut pasti akan menangis. Maka disebutlah lembah tersebut dengan Lembah Baka, yang artinya lembah air mata.
Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Hajar bertanya kepada Ibrahim sampai 3 kali perihal ditinggalkannya ia dan anaknya di lembah tersebut. Hajar berkata, "Wahai suamiku, apakah yang engkau lakukan ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, ini adalah perintah Allah." Hajar menjawab dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun, "Kalau memang ini perintah Allah, tinggalkanlah kami, karena Allah pasti akan menyelamatkan hambanya dan tidak akan menyengsarakannya." Kemudian berjalanlah Ibrahim meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Namun kecintaan Ibrahim terhadap mereka menghentikan langkahnya seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah, Sang Khalik yang lebih mencintai hambanya. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.' Allah berfirman, 'Dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'" Al-Baqarah ayat 126. Sedangkan tempat berdirinya Ibrahim menjadi makom Ibrahim dekat Baitullah. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kecil mulai menangis di bawah terik matahari karena kehausan dan kepanasan. Hajar sebagai seorang ibu berusaha untuk mencarikan air bagi anaknya. Hajar kemudian berlari-lari kecil antara 2 bukit Syafa dan Marwah. Perjuangan Hajar ini diabadikan dalam prosesi sa'i. Prosesi sa'i merupakan simbol kasih sayang dan kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Itulah kisah keluarga Nabi Ibrahim yang mendapatkan berbagai ujian dari Allah, dan mereka mampu bersabar dalam ujian tersebut. Itulah kesolehan sang Nabi Ibrahim, yang kesolehannya tersebut tidak hanya dimilikinya sendiri, tapi juga dimiliki oleh anak dan istrinya. Sehingga kesabaran dalam menghadapi ujian tidak hanya dihadapinya sendiri, tapi dihadapi oleh sekeluarga. Dan ujian yang terberat adalah ujian penyembelihan Nabi Ismail, yang peristiwa ini diabadikan dengan ritual ibadah kurban yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin seluruh dunia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.